kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta rombongan pembelajaran pada madrasah. Alhamdulillah, sesi pada malam hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Kasubit terkait dengan 3 output yang diharapkan pada pertemuan ini terkait dengan penyusunan kisi-kisi asesmen madrasah untuk tahun 2026, kemudian terkait dengan review terhadap panduan yang merupakan turunan dari perubahan terhadap KMA 2024 dan kemudian terkait dengan harmonisasi penyelesaian persoalan ijazah. 3 poin penting itu yang kemudian tadi sudah disampaikan di awal pada saat pembukaan menjadi perhatian kita, dan ada poin-poin yang tentunya yang sangat urgent yang mendesak untuk menjadi solusi yang kemudian nanti Pak Kasubit mungkin akan menyampaikan arahannya dan mungkin akan ada masukan-masukan dari peserta. Kepada Pak Kasubit dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Subdin MAMAK, kemudian teman-teman dari Subdit Kurikulum dan Bapak Ibu semua, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Baik, yang pertama tentu terima kasih atas kehadirannya di Sentul ini untuk menuntaskan beberapa hal yang menjadi PR kita bersama. Yang tim pengembang ada berapa orang yang hadir ya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pak Holis ya, kan Bu Anita, Bu Sekti, Bu Elpa nggak bisa, yang confirm bisa udah pasti. Atau Bu Fitro ada? Oh, masih perjalanan. Oke. Ya, yang confirm 3. Kemudian yang kisi-kisi lengkap ya Pak Mujahid ya? Iya. Kemudian Mas Arif ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, memang ada 3 agenda utama yang mau kita coba tuntaskan di Bogor ini. Yang pertama memang saya mau ya 3-3 ini saya selesai lah. Yang pertama yang kisi-kisi asesmen madrasah. Kita memang mencoba melakukan lebih awal karena ya ada anggaran lah di akhir tahun ini, ada relaksasi, dan saya agak khawatir memang di tahun depan karena sampai hari ini pandu indikatifnya belum ada. Yang baru muncul hanya PHTC, jadi kegiatan itu masih 0 ya sampai saat ini. Jadi memang agak berat tahun besoknya. Kita ini belum punya kepastian Pak di pusat terkait dengan kegiatan 2026. Nah kebetulan memang di September ini ada relaksasi yang sebenarnya anggaran KTC. Kemudian kami di masing-masing sudit minta mengajukan memang kegiatan tambahan ya sudah di akhir tahun memang agak repot. Nah termasuk salah satunya kisi-kisi ya, walaupun tidak banyak juga, hanya 1 kali ya, paling tidak saya bisa ketemu awal dulu dengan teman-teman begitu ya, daripada tidak ada gitu ya. Jadi saya memang beberapa saya ajukan ke Ibu Direktur, kemudian dia disetujui ya. Maka tentu yang kisi-kisi asesmen 2026 saya minta memang tentu nanti di pertemuan ini bisa menyamakan persepsi
base-nya kan berarti ke CPN baru, kan begitu ya. Walaupun juga belum ditandatangan, ya belum diproses pengajuannya untuk ditandatangan ya, tapi tetap harus mengacu ke CPN baru. Kenapa? Ya karena kan nyusunnya harusnya di 2026 gitu ya. Jadi tetap berpedoman ke CPN baru gitu ya, untuk kisi-kisi asesmen madrasah untuk 2026. Tentu dengan banyak hal tentu perubahan ya. Pokoknya mengaculah ke CP, kemudian juga model asesmennya juga sama ya, mengikuti apa yang menjadi kebijakan tahun ini ya. Jadi ini yang perlu dipedomani teman-teman lah. Saya sebenarnya mengundang dari Puskurja, cuma saya belum confirm lagi. Saya coba cek sebentar ke Pak Yogi. Saya minta memang narasumber dari Puskurja terkait dengan asesmen pembelajaran gitu ya. Jadi paling tidak kita dapat insight tentang asesmen pembelajaran dalam perspektif tentu pembelajaran mendalam gitu ya. Jadi nanti besok sih kemungkinannya. Berarti besok itu Pak Mujahid narasumber itu akan fokus ke teman-teman yang di penyusun kisi-kisi saja. Jadi tidak digabung dengan yang lain nanti ya, jadi khusus buat teman-teman saja. Ya, biar yang lain tetap bekerja. Nah, jadi itu narasumber yang saya hadirkan itu ya. Jadi memang saya sudah minta ke Puskurja. Kemudian sebenarnya kalau di ini kita minta kepala biro hukum, tapi tadi siang saya tektokan dengan beliau tidak bisa hadir. Saya tapi cuma sempat diskus saja dengan beliau karena untuk memastikan sebenarnya yang KMA tentang kurikulum ini agak stuck. Arahan ibu untuk mengundang Pak Kepala Biro, tapi ternyata juga tidak bisa hadir. Saya hanya tektokan dengan beliau tadi. Saya juga belum melihat siapa yang ditugaskan dari Biro Hukum untuk hadir. Kalau OKH PND sih tadi Pak Andi kelihatannya nanti. Nah itu banyak sih tagihannya yang Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kisi-kisi. Kemudian yang kedua, di tim pengembang kurikulum saya minta teman-teman baca kembali panduan yang disusun, baca kemudian sandingkan tentu dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dibaca baik-baik. Saya ini agak repot di tahun ini membaca. Kesempatan saya membaca agak repot. Tahun lalu saya baca semua, sehingga saya masih bisa memberikan catatan. Tapi kayaknya ini agak repot saya menyempatkan waktu untuk membaca gitu. Tapi pasti saya baca Pak. Cuma nanti agak lambat. Makanya ya saya sarankan sih nanti buka panduan tapi sandingkan dengan regulasi yang sama. Kemudian harus dipastikan bahwa ini akan dipahami oleh madrasah gitu ya. Jadi ketika kita menyusun sebuah regulasi Pak, kata kuncinya itu regulasi ini bisa diimplementasikan gitu ya. Jangan membuat regulasi versi kita kemudian madrasah tidak bisa memahaminya Pak. Itu penting ya. Sama nyusun kisi-kisi juga gitu ya. Karena nanti yang mengimplementasikan kan madrasah Pak, guru-guru madrasah. Mungkin kita yang nyusun Pak, tapi yang akan mengimplementasikan itu guru-guru madrasah. Itu yang di tim pengembang ya. Itu dicermati betul ya. Nanti saya juga baca, saya pasti ngasih catatan Pak ya. Kalau sampai sebelum ditandatangani Pak izin atau sebelum dipublish, saya nanti pasti baca. Kenapa? Karena ini menjadi penting. Termasuk yang KMA Pak, saya pasti baca sebenarnya. Walaupun nanti sudah diproses tanda tangan ya. Karena saya harus memastikan ketika ada pertanyaan. Bapak Ibu itu kalau membuat regulasi, selain regulasi itu bisa diimplementasikan, juga Bapak Ibu harus berpikir pertanyaan apa yang akan muncul ketika regulasi ini keluar. Gitu. Ya. Saya tadi siang tektokan sama Mas Rifki. Jadi KBC itu ada yang sudah mengkritisi Pak. Walaupun dari Minhum gitu. Ya saya simpulkan dulu deh gitu. Walaupun saya juga belum tuntas. Tapi dari Minhum lah. Ya.
Itu sudah ada Pak, ada TikToknya, di TikTok ada, kemudian di berita online juga ada. Ya, karena tentu perspektifnya ketika kita bicara tentang toleransi, ini harus pahami Pak, gitu. Karena tidak semua saudara kita itu sepakat dengan toleransi Pak, gitu. Nah itu sudah mulai Pak, gitu ya. Sementara kurikulum kita kan ke situ larinya. Ya. Nah itu persoalan framing nanti Pak. Walaupun saya lihat ya karena bukan media mainstream ya masih aman. Ya. Tapi tetap kita harus siapkan karena kalau itu sampai ke pimpinan, saya harus sudah punya jawaban Pak, gitu. Ya. Jadi saya ada yang share pada saya TikTok, kemudian saya suruh tracing sama Mas Devi, kemudian kita tracing. Nah itu regulasi Pak. Ya. Jadi itu penting. Maka sama dengan nanti yang menyusun dari mulai KMA, panduan turunannya, termasuk yang CPPN bahasa Arab ketika perubahan yang bahasa Arab itu kita harus punya listening Pak. Kita harus bisa menjawab ketika ada yang bertanya kenapa. Kan tidak semua teman-teman yang memahami bahasa Arab secara utuh juga sepakat dengan kita. Umpamanya belajar bahasa Arab itu ya harusnya qawaid dulu, bisa saja begitu Pak. Kan masing-masing pasti punya dasar. Nah ketika kita menyatakan bahwa bahasa Arab MIMTS itu lebih banyak muhadatsah, maka kita harus punya argumen. Ya, tidak bisa menjawab arahan pimpinan, nggak bisa Pak. Itu dan nggak boleh jawabannya begitu. Ya kita harus punya jawaban, harus punya rasionalisasi namanya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini karena ini regulasi Pak. Karena ini akan digunakan oleh seluruhnya dan ini akan pasti terpublish Pak. Gitu, pagi hari ini Pak, media sosial tentunya kan begitunya disikapi oleh kita. Nah, yang panduan juga sama. Jadi dari mulai panduan kurikulum madrasahnya, kemudian panduan apa yang kurikulernya, dan juga yang panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, 3 itu dibaca ulang baik-baik sebelum nanti kita publish. Karena saya ingin di pertemuan ini tuntas yang itu, yang 3 panduan, karena KMA-nya sudah, CP sudah, panduannya sudah. Nah tinggal jadwal kita sambil menunggu di tanda tangan, pasti persiapan sosialisasi. Karena target kita sudah kehitung Pak. Kalau ini sudah September, Oktober, November, kan pasti ke semester besok Pak diimplementasikannya. Karena kita butuh spare waktu untuk sosialisasi. Selama belum ditandatangan Pak Menteri kan saya belum bisa sosialisasi Pak. Itu. Nah, kita belum bisa memastikan Pak tandatangan Pak Menteri. Makanya kenapa kita mau mengundang Kepala Biro Hukum untuk sebenarnya minta diprioritaskan. Tapi saya sudah kirim tadi surat permohonan yang sudah kita ajukan 2-3 minggu yang lalu sebenarnya. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nah itu yang tim pengembang. Nanti ruangannya sudah kita siapkan. Ruangannya sudah kita siapkan secara khusus. Ditambah nanti minta dari tim gabung dengan tim pengembang, nanti mungkin minta Pak Suryat mungkin ya dari tim pengembang aplikasi RDM. Saya ingin di Bogor ini clear. Nanti di RDM-nya seperti apa, formatnya seperti apa, itu harus clear Pak. Nanti dengan teman-teman di tim pengembang kurikulum harus ada titik temu. Makanya saya bilang tadi ditelaah ulang sebelum dipublish. Jadi selesai Pak. Saya tadi sudah ngomong ke Pak Suryat. Saya bilang Pak Suryat di Bogor ini tuntaskan supaya nanti sampean sudah bisa mengerjakan RDM-nya. Karena itu juga harus beriringan. Saya bilang di publish RDM versi baru karena ada perubahan yang P5LA ke kurikuler. Itu. Nah itu yang tugas di tim pengembang kurikulum. Ya. Nah, kemudian yang di Mas Arif saya kira sudah jelas perintah Ibu Direktur. Kita akan coba urai juga persoalan-persoalan ijazah belum TKA. Ya. Kita akan coba urai Bapak Ibu sekalian ya, karena memang ya, jadi nanti apa namanya
akan tuntaskan ya banyak hal Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ya memang sengaja yang saya undang nih campuran Pak, gitu ya. Sudah begitu kalau kami di sub kurikulum ya, apa dengan situasi ya hari ini pemangkasan kan sudah tidak ideal lah. Kalau setiap ke program kegiatannya masing-masing gitu udah nggak bisa Pak. Gitu ya. Walaupun Ibu kaget juga, tapi memang ya sudah gaya di sub kurikulum Pak. Semenjak saya ya seperti itu. Sebenarnya outputnya apa gitu harus jelas Pak. Ngundang orang itu harus jelas, bukan hanya ngundang datang gitu, foto gitu ya, kemudian balik gitu. Wah, itu mubazir Pak. Gitu ya. Nggak ada cerita saya. Ya, saya dari tahun lalu sudah begitu Pak. Jadi kenapa? Karena ya energi kita harus dibagi, harus diatur sedemikian rupa Pak. Nah itu kemudian saya juga sedang menyiapkan yang digitalisasi pembelajaran, gitu ya. Ini tagihan juga Pak. Nah, ini nanti makanya yang Pak Mujahid agak numpuk ini. Saya lagi coba mikirin ngurai-ngurai, gitu ya. Karena yang digitalisasi pembelajaran nanti khusus yang konten ini sudah harus disiapkan Pak Mujahid. Makanya saya sudah hadirkan Mas Dendi. Karena nanti ada Mas Dendi ketemu nanti dengan Mas Sahabudin, gitu ya. Nah, nanti sama Mas Rifki kita akan coba diskusi. Karena yang konten bahan ajar harus sudah siap Pak. Jadi ketika bantuan digitalisasi pembelajaran oleh KSKK digulirkan, maka kontennya juga harus sudah siap Pak. Sementara kalau Bapak Ibu perhatikan Dikdasmen, jadi bantuan digitalisasi pembelajaran itu selaras dengan rumah pendidikan. Bapak Ibu kalau lihatin tuh Instagramnya Dikdasmen ini sedang masif bicara tentang rumah pendidikan Pak. Gitu. Nah ini kami juga sedang mempersiapkan. Apalagi buku teks utama kami juga sedang running kan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah di posisi di pusat penilaian buku ya di Pak Sidik ya. Jadi banyak Pak tagihan di kami yang waktunya amat bersamaan persis Pak. Sementara sumber daya manusia saya di studi kurikulum itu hanya ini saja Pak. Gitu ya. Jadi memang agak lumayan. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa membagi tim itu pusing sendiri Pak. Ya. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau tadi pertanyaannya kayak Ibu Direktur nanyain ijazah kayak apa? Nah itu kan yang kerja kita Pak. Gitu. Ibu kan bertanya, Ibu nyari solusi. Nah yang mikirin kita ini Pak di studi kurikulum, gitu ya. Nah yang mulainya kita. Gitu. Nah ini makanya kalau nggak pandai membagi pekerjaan maka ya wah stres sendiri Pak. Nah, kebayang nggak masih 4.000 madrasah belum daftar TKA, negerinya saja masih 350. Kebayang nggak ramainya Pak kalau sampai tanggal 4 Oktober mereka tidak bisa daftar. Kebayang nggak protesnya, viralnya kebayang nggak? Itu wah Pak, seperti SNBP tahun ini itu pasti Pak, dan itu sudah kami prediksi. Makanya kenapa kita selalu bicara solusi, apa yang mau kita lakukan gitu. Dan pimpinan harus tahu Pak, langkah-langkah yang mau kita lakukan, dan karena beberapa hal pasti atas seizin pimpinan. Saya sudah hitung Pak, lewat tanggal 4 kalau ada madrasah yang memang punya semangat untuk ikut jalur SNBP, tidak bisa ikut TKA, saya harus sudah memikirkan apa jawabannya. Ya. Itu tidak mudah Pak, masih 3.000 Pak per hari ini. Gitu. Ya. Ijazah saja minggu lalu di Palembang itu 960 sekian madrasah Pak yang belum terbit ijazah. Seminggu kemudian ke hari ini itu masih tadi 600 Pak, baru geser 300-an seminggu. Padahal target kami tadinya 30 September clear semua ijazah Pak. Makanya kenapa tadi Ibu Dir sampai nanya detail Pak, karena memang kita punya target 30 September ijazah itu tuntas, tapi masih 600 Pak. Tuh
Ya, kalau Bapak Ibu mau tahu pekerjaan kita di studi kurikulum hari ini, dan itu tidak bisa diselesaikan oleh sendirian, Pak. Kalau hanya di kami, umpamanya dengan PDUM selesai, Pak. Tapi kan tidak bisa hari ini. TKA kalau bisa oleh kami sendiri selesai, Pak. Tapi kan harus ada pihak lain, Pak. Karena kita bukan yang mengendalikan data. Gitu. Ya. Jadi harap maklum, Pak. Kalau lihat saya manyun sedikit gitu ya, mukanya muka stres gitu. Jadi harap maklum. Ya, karena tagihannya cukup tinggi. Ya. Yang itu harus diselesaikan, Pak. Gitu, harus diselesaikan. Ya. Dan itu tidak mudah memang. Makanya ya pokoknya ya harus selesai, Pak. Gitu ya. Karena menurut saya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting saya kerja, Pak. Ya kecuali saya cuma nonton, gitu. Cuma terserah Pak Zulkifli, terserah Pak Arif, gitu. Terserah teman-teman. Ya mungkin, Pak. Tapi saya nggak bisa. Ya saya harus bisa menyelesaikan. Jadi apa namanya, saya tahu, Pak. Jadi, saya paham PDUM, saya paham manajemen ijazah. Ya karena harus belajar, Pak. Karena menyelesaikan masalah ya harus tahu masalahnya, Pak. Gimana kita mau menyelesaikan masalah kalau kita tidak tahu masalahnya? Ya. Harus tahu, Pak. Karena pasti harus bikin solusi. Ya, apa yang disampaikan tadi Pak Zaid tadi yang dari tim pengembang, ya itu memang sudah diskusi kita di warung kopinya, ya diskusi kita itu. Saya sudah di Palembang sudah diskusi itu, Pak. Apa langkah apa? Ini kalau begini gimana? Ini gimana? Gitu. Resikonya apa? Gitu. Itu seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang akan coba kita urai, Bapak Ibu sekalian, di 3 hari ini. Ya besok untungnya tidak ada rapat pimpinan, jadi saya tidak harus ke kantor. Saya sudah bilang ke Ibu, Bu, saya mau fokus di sini karena saya harus urai beberapa tagihan yang memang bertanggung jawab kami, kata saya. Ini penting. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ruangannya sudah disiapkan oleh sebentar saya mengingatnya Mas Arif. Karena ini penting loh Ibu sekalian ya. Jadi apa namanya, yang memang hektik nih. Saya lihat di akhir tahun ini amat cukup hektik, Pak. Sementara juga beberapa kegiatan akan terus running ya, Jadi nanti saya mohon izin, terutama yang mungkin kisi-kisi, pasti dengan Pak Mujahid kan Zoom gitu ya. Tapi yang saya ngitung pahit dulu, Pak, ngitung pahitnya saja. Yang jelas memang kita baru bisa sambut nanti 1 kali kegiatan hari ini. Kalaupun nanti ada yang diajak, nanti gantian ya. Nanti saya sisih-sisihkan gitu ya. Tapi ya Bapak Ibu kalau ikut pasti kerja gitu ya. Ya karena sudah tidak. Silakan. Pak Arif Ridho yang dicari Ibu Direktur tadi. Sini Pak, biar ada fotonya Pak. Sini Bapak naik ke atas. Biar ada foto kita bertiga. Biar dianggap kompak. Sini. Iya dong. Biar dianggap kompak. Kita kompak, Pak. Ini Kasubtim MIMTS, Pak. Ya. Sebelah kanan saya, Pak. Biar saya juru bicara, kan kalau cerdas-cerdas begitu kan. Nah, saya masih juru sebelah kanan saya, sebelah kiri saya gitu kan. Yang lain mana? Di sini kan? Yang lain. Nah, ini Kasubtim, sudah terkenal Pak namanya kan, udah tahu Pak. Tapi ini Kasubtim MIMTS, Pak. Ini MAK, yang kosong itu Kasubtim RA. Ya, masih dilelang. Mudah-mudahan ya sebelum tahun
sudah ada pincang juga Pak, makanya RA nggak kepikiran gitu ya. Ya karena kasubnya nggak ada Pak. MA ada, itu MIMTS ada. Nah itu ya Bapak sekalian ya, ini tim saya nih. Saya itu nggak banyak Pak, itu hanya apa sekarang 12 per 13 orang. Ya, sementara tagihannya banyak. Nah itu ya Bapak sekalian. Jadi banyak hal yang harus kita kerjakan. Ya, belum kalau KMA keluar, itu kan fokus kita sudah beda Pak. Kemarin ini kan kita ngurusin KBC Pak. Nah, KBC di mana-mana sosialisasi. Nah, besok KMA keluar lain lagi Pak. Karena KBC-nya sudah ada di KMA. Jadi kita bicara tentang KMA tentang kurikulum Pak di dalamnya. Gitu. Ya, kalau kemarin kan sampai hari KBC-nya sendiri Pak. Nah, kalau KMA keluar, KBC-nya sudah masuk di dalam KMA tentang kurikulum. Di panduan semua sudah masuk Pak KBC-nya. Jadi satu kali Pak. Itu ya satu kali lebih efisien. Sementara juga banyak tagihan lainnya, isu literasi numerasi umpamanya, kemudian STEM ya. Nah, sementara di Kemendikbud itu sudah sedang tentang STEM Pak, Science, Teknologi, Engineering, and Maths gitu ya. Ini sudah mulai Pak. Gitu. Nah, saya belum, agak lumayan memang Pak. Karena ketika bicara perubahan kurikulum di Kemendikbud itu berdampak ke kita. Nah kita ini kan, saya juga tidak mau terjebak di rutinitas Pak. Jadi saya lihat mereka sudah cukup lumayan lompatan, gitu ya, cukup lumayan Pak. Karena perubahan kurikulumnya cukup mendasar, ya. Maka ya kita kan mau tidak mau harus mengikuti. Nah tadi dengan segala keterbatasannya tetap Pak. Kami tidak boleh stuck. Tidak ada kamu saya karena dengan segala keterbatasan kemudian kita pasrah gitu, Pak. Ya. Yang jelas saya tidak boleh delay-nya terlalu lama dengan Dikdasmen. Ya, saya belum mikirin coding Pak. Nah, mapel coding itu belum saya pikirin Pak, walaupun sudah numpuk di sini. Karena mapel coding harus saya urai Pak. Nanti kebijakan Kemenag terkait mapel coding dan kecerdasan artifisial itu akan seperti apa. Nah itu saya harus pikirkan juga. Ya. Sementara kan Dikdasmen sudah mengeluarkan selain Permendikdasmen juga sudah mengeluarkan keputusan Mendikdasmen Pak, yang sudah spesifik tentang coding dan kecerdasan artifisial. Gitu. Ya. Jadi ini agak lumayan memang. Nah, tahun ini target saya ini bisa terurai Pak, termasuk RDM-nya RA ya. Mudah-mudahan beriringan dengan RDM-nya yang versi baru, karena P5RA hilang, bisa jadi nanti dengan RDM-nya RA bisa kita launching Pak. Ya, cuma memang ini timingnya harus pas, karena kalau terlambat kasihan tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, timingnya harus pas betul Pak. Karena kalau yang MIMTS mah pasti Pak, karena Dikdasmen juga hari ini itu sudah memperbaiki e-raport Pak, e-raportnya. Saya sudah konfirm dengan teman-teman direktorat sekolah, e-raport mereka sudah clear Pak, bahwa P5-nya sudah hilang. Jadi otomatis semua, bukan lagi bicara siapa yang mengimplementasikan, bukan. Jadi raportnya sudah memang langsung, rapor kurikulumnya sudah langsung Pak, semuanya otomatis, bukan opsi bahwa boleh pakai rapor P5RA, pakai yang kurikuler tidak, karena akan berdampak kepada nanti melanjutkan studi. Itu jika itu akan berdampak semuanya. Makanya saya sudah minta ke timnya Mas Arif, pekerjaannya ya harus sudah mulai digarap. Harus sudah mulai digarap semuanya berbarengan, harus selesai semuanya. Jadi target kita ya selama tahunnya Oktober ke November kan sudah asesmen kan. Jangan sampai asesmen sudah selesai, raportnya belum dipublish sama kita atau belum diperbaiki. Gitu ya. Makanya ini harus seiring Pak. Sebenarnya kan sudah mulai Oktober besok Pak, hari Rabu. Hari Rabu kan sudah tanggal 1 Oktober Pak. Nah, ini kita harus ngitung Pak. Ini mau ngitung hari kata Krisdayanti. Gitu ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. PIC-nya sudah saya bagi. Pak Zul itu di tim pengembang,
saya sudah minta Pak Zul di tim pengembang. Kemudian Pak Mujahid nanti dengan di kisi-kisi, ya, Pak Mujahid, ya, saya minta di kisi-kisi. Kemudian nanti di Mas Arif, ya, khusus yang solusi ijazah, TKA, kemudian nanti raport digital. Di Mas Arif nanti minta Pak Suryat itu dengan tim pengembang membahas RDM, ya, dimatangkan. Pokoknya saya tadi sudah ngobrol sih dengan Mas Suryat bahwa di Bogor ini harus clear dengan tim pengembang. Artinya regulasinya seperti apa, ketemu di raport digitalnya seperti apa, harus clear, ya. Berdiskusi silakan, ribut silakan, ya, yang penting selesai, gitu ya. Nah, mau ribut kayak apa silakan, yang penting rapotnya beres, gitu ya. Jadi panduannya matching nanti dengan RDM-nya matching dengan panduan. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, ya, itu beberapa kajian saya sudah bagi juga teman-teman di subdit kurikulum untuk mendampingi. Nanti ruangannya mungkin sudah dibagi sudah ya. Oke. Ya silakan nanti Bapak Ibu, ya, saya lebih brief saja karena saya coba mengurai beberapa hal ini yang harus saya urai Pak. Ya, kayaknya nggak numpuk sekali ini. Saya kira itu disampaikan teman-teman semua. Selamat bekerja. Ada snack kan? Hah? Mbak Azari ada snack ini? Malam ini? Oh iyalah, ya kopi sih gitu ya. Ya kopi yang paling penting. Teman-teman pasti bekerja, tapi itu yang kisi-kisi pasti sampai malam gitu ya. Mesti baru kopi lah, ya. Selamat bekerja teman-teman. Saya semua standby Pak, sepanjang tidak ada perintah. Ya saya sudah izin ke Ibu sih sebenarnya. Ya sudah izin ke Ibu untuk standby di Bogor. Karena ada beberapa kegiatan Pak. Subdit kelembagaan juga sama, kemudian subdit vokasi juga manpeka juga dikumpulkan, gitu. Agak banyak ini Pak. Ada 3 subdit yang berkegiatan. Senin malah besok malah nyambung subdit satpas juga, gitu. Lagi padat Pak, pokoknya lagi padat-padatnya kita ini ya, semua. Ya. Sementara tanggal 1 kan sudah geser ke Wajo Pak, karena Mustafa Fakilatul Kutub, gitu ya. Kita sudah Eselon 3 sudah geser ke sana juga Pak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit. Beberapa poin yang menjadi arahan Pak Kasubdit yang mesti diselesaikan pada pertemuan 3 hari di Bogor ini, dan tadi sudah dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Maka kita akan langsung setelah sesi ini membagi sesuai dengan apa yang tadi sudah dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kasubdit atas sarannya, dan Bapak Ibu selanjutnya kita langsung